kemajuan Islam saat bangsa Eropa atau penjajah datang? Saat penjajah datang ke Nusantara ya, Iya. berarti kondisi kerajaan Islam waktu itu. Sebelum negeri atau penjajah Eropa datang ke Indonesia ya, ketika itu menurut sejarah kondisinya aman, kondusif ya. Kemudian dikenal bahwa negeri Nusantara dengan waktu itu kerajaan-kerajaan Islam dan lain sebagainya ya terkenal dengan kekayaan alam, kemaharipah Lojinawi dan seterusnya. Masyarakatnya aman-aman saja, rukun-rukun dan damai dan seterusnya. Nah, itu. Terus, apa yang seharusnya dilakukan oleh semua kesultanan atau kerajaan Islam agar penjajah tidak mudah menguasai perdagangan di wilayah mereka? Yang pasti waktu itu kalau ingin perdagangan tidak dikuasai bangsa Eropa, maka seharusnya waktu itu ya kerajaan-kerajaan di Nusantara itu harus memperkuat istilahnya jalur-jalur perdagangan, menguasai jalur perdagangan, terutama perdagangan di laut, jalur laut, harusnya paling tidak itu, sehingga tidak kemudian untuk jalur perdagangan yang lewat laut itu dikuasai oleh bangsa atau negeri Eropa, karena waktu itu memang lebih cenderung bahwa dengan kerajaan yang damai, kemaharipah Lojinawi, kerajaan sudah cukup dengan itu, tidak ada istilahnya, tidak ada satu target atau ada satu motivasi untuk memperluas apa dan lain sebagainya. Istilahnya sudah cukup itu, sehingga mereka nyaman-nyaman saja. Tetapi ketika kedatangan bangsa Eropa, mereka menjadi kaget karena ternyata perdagangan atau potensi alam atau katakanlah waktu itu rempah-rempah ya, kekayaan alam Nusantara itu banyak dibawa ke Eropa, tentunya dengan jalur laut ketika itu, sehingga seharusnya supaya perdagangan itu waktu itu bisa dikuasai negeri sendiri ya, bangsa Indonesia waktu itu lebih memperkuat jalur perdagangan laut, paling tidak memperkuat armada laut ketika itu. Terus, mengapa mereka tidak melakukannya? Apa saja faktornya, Pak? Mungkin ya, Iya. mungkin itu tadi, karena dengan mereka berproduksi di istilahnya pertanian, perkebunan, mereka sudah cukup. Kemudian dengan diperdagangkan di satu area kerajaan atau dengan kerajaan di istilahnya terdekat, mungkin sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan ketika itu, sehingga mereka tidak berpikir mungkin bahwa sebetulnya banyak negeri-negeri di dunia itu sangat mengincar kekayaan alam di Nusantara ketika itu. Dan mungkin juga yang mereka lebih dominan untuk diperjuangkan adalah kekuatan di darat, sementara jalur laut yang sebetulnya itu sangat efektif dan mungkin sangat berpengaruh sekali di dalam untuk bisnis atau perdagangan terabaikan, sehingga itu tadi mungkin bangsa Eropa dengan mudah menguasai perdagangan laut di Nusantara. Terus, yang menyebabkan kerajaan Islam itu runtuh apa, Pak? Banyak faktor sih, banyak faktor. Salah satunya jelas itu mungkin perebutan kekuasaan intern sendiri. Yang pasti itu karena salah satu politik dari bangsa-bangsa di Eropa waktu itu, Belanda, Portugis dan lain sebagainya ya, yang sangat terkenal mungkin itu adalah divide et impera, itu politik pecah belah, sehingga dalam satu keluarga kerajaan itu dimunculkan beberapa calon pemimpin atau mungkin pengganti sultan atau kerajaan, sehingga secara tidak langsung intern kerajaan itu berebut kekuasaan. Salah satunya mungkin itu. Kemudian faktor yang lain, mulai adanya pemikiran nasionalisme, sehingga dari kerajaan A, B, C atau kerajaan-kerajaan di Nusantara itu mulai berpikir
melebur jadi satu sehingga muncul satu bangsa yaitu Nusantara atau Indonesia. Ya terus, apakah pelajaran penting dari fakta sejarah tersebut terhadap bangsa kita saat ini, Pak? Untuk perdagangan Iya, atau untuk pelajaran paling penting dari fakta sejarah. yang paling penting ya kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebetulnya persatuan di antara bangsa kita itu harus selalu utuh ya, dimaksimalkan, kemudian bangga dengan produk sendiri, rasa nasionalisme juga yang terpenting itu, sehingga bangsa kita itu tidak bakalan tergoyahkan atau mungkin terpengaruh dengan bangsa-bangsa Eropa. Kalau kita bisa kembali jiwa nasionalisme tinggi, kemudian bangga dengan produk dalam negeri, kemudian banyak sekali lah faktornya, beberapa diantaranya itu, dan yang lain mungkin salah satunya adalah kita bisa belajar bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan untuk keamanan dan ketertiban itu sangat penting untuk kelangsungan dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Masih ada lagi? Tidak ada, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Barangkali nanti bisa dilengkapi dari sumber-sumber yang lain. Iya. Yang lebih bisa menjelaskan secara detail. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Bagaimana kondisi internal kerajaan Islam saat bangsa Eropa atau penjajahan datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jadi pertanyaannya kondisi kerajaan Islam pada saat penjajah datang. Jadi kerajaan Islam sebelum dan pada saat VOC atau penjajah datang itu sudah terkenal. Jadi kemajuan perdagangannya di bidang rempah-rempah seperti di Banten, di Tanah Jawa dan juga Sumatera itu sangat terkenal, bahkan dikenal oleh dunia Islam khususnya Eropa pada saat itu. Itu sangat hebat. Kemudian kerajaan Islam sangat bersatu, sangat kuat dari mulai kerajaan Islam Perlak, kemudian Pasai, kemudian Demak, kemudian Mataram Islam, Cirebon, Banjar, Tidore, Ternate, Kutai, Kalimantan Timur, itu semuanya Islam semua, sangat kuat sekali. Persatuannya juga sangat kuat, kemudian perdagangannya juga sangat hebat di bidang rempah-rempah, dan itu dikenal oleh bangsa Eropa, yaitu Belanda. Nah, kemudian bangsa Barat itu iri, kepengin menjajah perdagangan. Nah, kemudian masuk, dia melalui daerah di luar Jawa, tanah Jawa seperti Ambon, kemudian Ternate. Akhirnya dia minta bekerja sama, lalu diterima. Kemudian Belanda ini, VOC ini mengadakan paksaan atau monopoli perdagangannya. Nah, akhirnya rusaklah perdagangan umat Islam pada saat itu. Di sisi lain juga para penjajah ini menguasai di bidang politik karena ikut campur ke dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Nah, yang tujuannya apa? Yaitu Belanda ini dengan para penjajah yang lainnya, yaitu membentuk satu organisasi VOC, satu untuk menguasai perdagangan, kemudian untuk memecah belah
rakyat Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang pada saat itu sangat kuat sekali. Tetapi bangsa Indonesia sendiri atau kerajaan-kerajaan Islam sendiri itu tidak tahu, karena namanya politik belah bambu atau divide et impera. Ya. Nah, akhirnya runtuhlah perdagangan-perdagangan kerajaan Islam yang ada di Indonesia, sekaligus kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia runtuh karena diadu domba oleh kaum penjajah, yang pada saat itu kaum penjajah agamanya Kristen dan Katolik. Nah, akhirnya menguasai perdagangan dan juga agama Kristen dan Katolik masuk di Nusantara. Dan pada akhirnya kerajaan-kerajaan Islam itu saling bertikai sendiri-sendiri karena diadu domba. Sebab itulah betul Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Tetapi oleh karena memang politik, jadi kalau politik itu Philos dan Sophia licik sekali. Ya, dia ngomongnya ngalor tapi sebenarnya maksudnya ngidul. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Dan sulit sekali dihindari orang-orang politik itu. Itu jawabannya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Apa yang seharusnya dilakukan oleh semua kesultanan atau kerajaan Islam agar penjajahan tidak mudah menguasai perdagangan wilayah mereka? ya kalau memang tahu ya seharusnya jangan mau bekerja sama, berdagang. Kalau dia menjual barang-barang dari luar, dibeli, boleh. Atau kita menjual rempah-rempah kepada orang-orang Eropa, boleh. Tapi kalau dia masuk untuk bekerja sama, seperti yang terjadi di Ternate atau Ambon, seharusnya jangan mau. Sebab mereka ini kalau diberikan peluang sekali, dia akan sangat menguasai, karena seluruh fasilitas mereka, kaum penjajah ini sangat komplit. Baik di bidang modal, juga bidang persenjataan, dan juga sangat pintar di bidang ilmu perpolitikan. Seharusnya bersatu, jangan mau kaum penjajah ini masuk bekerja sama. Intinya seperti itu. Sebagaimana kalian ini punya tanah, kemudian dikontrak sama kaum penjajah ini. Nanti lama-lama tempat kalian ini bisa dibeli oleh kaum penjajah. Seperti itu. Seharusnya beli aja, atau kalian beli barang-barang dari Eropa, sudah biar dia pulang kembali. Seharusnya seperti itu. Tapi pada saat itu kan memang namanya politik yang saya katakan tadi susah ditebak, susah dibaca oleh kerajaan-kerajaan Islam. Kalau memang pada saat itu dia mengerti kerajaan-kerajaan Islam ini bahwa pada akhirnya kaum penjajah akan menguasai di bidang politik, perdagangan, dan agama, ya kemungkinan kerajaan-kerajaan Islam tidak mau, dan sangat kuat sekali sampai hari ini. Itu terjadikan 400 tahun yang silam, 4 abad yang silam. Itu jawabannya. Kemudian, Apakah apa yang menyebabkan kerajaan Islam itu runtuh? Apa saja faktornya? faktornya ya itu tadi yang saya katakan, yang menyebabkan pecah belah atau runtuh karena kaum penjajah ini masuk bekerja sama di bidang perdagangan, yaitu yang terorganisir di organisasi POC. Kemudian setelah dia masuk menguasai perdagangan, dia masuk juga di bidang politik, pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian tokoh-tokohnya itu dihasut, dipecah belah. Contohnya umpama pelabuhan-pelabuhan yang untuk lalu lalang terbesar pada saat perdagangan rempah-rempah dipindah oleh Belanda di Sumatera atau di Ternate yang tadinya di Banten. Nah, itu atas politik Belanda, karena mungkin di Ternate atau di Ambon yaitu lebih efektif jalurnya. Tetapi akhirnya pemerintahan Cirebon, kerajaan Islam Cirebon itu marah. Nah, kemudian akhirnya pertikaian sesama kerajaan Islam sendiri.
Padahal maksudnya Belanda itu supaya pecah belah pertikaian. Itu sebab-sebabnya. Kayak kalian punya keluarga, kemudian orang luar ini masuk, ada satu perkara, ada satu permasalahan, dia masuk memberikan satu solusi-solusi yang negatif, tidak mengerti, seolah-olah membela kalian tapi sebenarnya memecah belah. Itu akar masalahnya itu politik belah bambu, atau dalam bahasa agama disebut fitnah atau dengki atau hasad atau hasud, hibah. Nah, sebab itulah hibah merupakan dosa yang sangat besar yang sulit diampuni setelah dosa syirik. Seperti itu. Terus apa lagi? Apakah pelajaran penting dari fakta sejarah tersebut terhadap bangsa kita saat ini? Ya, sangat penting sekali. Karena orang tidak tahu sejarah, yaitu sulit untuk bisa memberikan satu solusi yang terbaik atau untuk mengentaskan bagaimana negara ini supaya lebih maju. Nah, sebab itulah sejarah sangat penting. Belajar dari sejarah, experience is the best teacher, karena itu guru yang paling bijaksana. Jadi kita tahu tujuan orang luar masuk ke sini untuk apa. Apakah dia sekedar berdagang atau dia ingin memecah belah seperti yang lalu-lalu. Kita harus waspada. Jadi artinya kita sebagai generasi muda, dari mulai sejarah Indonesia yang hebat sekali dulu kemudian hancur, nah kalian-kalian ini harus bisa berjiwa mandiri, belajar yang cerdas, yang pintar, baik di bidang keilmuan, keintelektualan maupun di bidang keagamaan. Karena apa? Kalau hanya sekedar pintar di bidang ilmu umuman, kemudian faktor agama keimanan itu kosong, maka negara ini pun akan menjadi negara yang hancur, mudah bertikai, saling menikam, saling bunuh-membunuh, korupsi, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Kalau bisa dikombinasi antara keintelektualan, ilmu umum dengan ilmu agama, itu sangat bagus sekali. Jadi nanti pinter, ya bener, ya koper. Tapi hanya sekedar ilmu umum, pirang-pirang wong pinter, ya tapi ngitung ora pada bener. Ya, anggar orde duit pikirannya keter, anggar duit tukune nomor. Bubar. Jadi kamu sebagai generasi muda harus punya jiwa mandiri yang kuat. Ya, terutama dalam masa pendidikan jangan semata-mata mengandalkan orang tua saja. Kita harus bisa membantu, membiayai diri sendiri. Kalau bisa, jangan hanya